Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saat ini saya berada di gubuk salah seorang petani yang ada di Desa Gunung Mulia, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Nah, sebetulnya saya nggak sengaja sih jalan ke areal sini, terus saya lihat kok padinya bagus-bagus dan ada sebagian petani yang sudah mulai padinya itu keluar sehingga dia harus menjaga burungnya. Nah, saya oke, sambil jalan aja kalau gitu ya. Saya sambil meluangkan waktu ingin melihat-lihat seperti apa sih suasana para petani khususnya yang sedang menjaga burung. Karena saya juga adalah anak seorang petani, walaupun jujur sih saya belum pernah terlibat secara langsung untuk menggarap tanah ya, menggarap sawah, khususnya menanam padi. Nah, teman-teman, saya berada di tepi sawah, kalau orang bilang tuh galengan, dan kita menuju ke sawah yang saat ini sedang tanaman padinya itu sudah mulai tumbuh, mulai keluar dan harus dijaga dari gangguan hama burung. Saya kalau nggak salah namanya burung pipit ya. Mungkin saya coba putar ke depan kameranya. Nah, itu yang tampak salah seorang dari petani yang sedang jaga burung. Nah, teman-teman bisa lihat, semoga suara saya terlihat ya. Oke, kita jalan saja terus. Ini adalah sawahnya, maksudnya jalan yang menghubungkan dan sebagai sarana transportasi para petani. Jadi di sini teman-teman adalah memang daerah pesawahan, dan kalau kita lihat tentu tidak merata ya. Ada yang tanaman padinya baru beberapa saat ditanam, ada yang sudah padinya sekitar ya, kalau usia itu mungkin remaja. Ada juga ini yang kita lihat di depan ini adalah yang sudah mulai tumbuh, dan kita bisa melihat tuh ada salah seorang petani yang dia sedang menunggu burung ya, menunggu burung. Karena memang kalau nggak ditunggu ini bisa habis ya teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mendekat ke petani yang kebetulan juga teman saya yang saat ini sedang lagi jaga burung. Dari suaranya bisa kedengaran. Nah, ini padi yang harus ditunggu teman-teman ya, harus ditunggu karena memang kalau nggak ditunggu ya pasti habis oleh hama burung. Namanya burung pipit kalau tidak salah. Jam berapa tadi mulai? Jam 6 ya. Jadi teman-teman jam 6 sudah standby jaga burung. Itu jam 6 itu sudah ini ya, burungnya udah mulai banyak gitu ya? Apa jenengnya burung apa ya? Burung pipit kah? Pipit ya. Pirang hektar ya mas? 1 hektar itu biasanya tembus berapa? Sekitar 80 karung ya. Nah, ini teman-teman, teman saya tadi ini petani pekerja keras ini. Dia dulunya seorang karyawan di sebuah perusahaan BUMN, tapi dia memutuskan untuk resign dan ya dia katanya lebih menikmati bertani.
karena memang teman-teman, bertani itu ternyata nikmat ya. Walaupun karena saya juga anak petani sih, walaupun saya belum pernah menggarap padi secara langsung, tapi saya pernah merasakan pada waktu masa-masa kecil dulu, ikut orang tua kalau dia sedang sedang garap sawah gitu kan. Waktu kecil saya masih ingat sekitar usia ya 5 tahunan gitu. Jadi kalau misalkan ke sawah itu saya ikut ngerusuin sih sebenarnya, tapi asik gitu kan. Waktu itu masih ingat sering ada di sawah itu banyak ikannya, mancing gitu kan. Kalau kata orang dulu waktu kecil itu dibilangnya gogoh gitu kan. Ikannya banyak, ada ikan gabus, ikan gabus itu kalau orang sini ya, teman-teman yang dari Banjar tuh nyebut ikan haruan gitu, ikan betik gitu, kemudian ikan sepat gitu ya. Selain mancing juga ada gogoh juga gitu kan, kemudian ada juga pasang bubu gitu. Pokoknya asik banget. Jadi saya setiap waktu memang jadinya merindukan tempat-tempat seperti ini ya, sawah. Karena setelah itu saya lepas dari SMP, saya melanjutkan di sekolah SMA itu di kota ya, di Balikpapan, dan belum lama juga sih saya kembali ke desa. Walaupun sampai sekarang masih belum juga bisa bertani, tetapi suasana pedesaan, suasana tani, suasana persawahan itu begitu terasa ya nikmatnya teman-teman. Nah, teman-teman, jadi kayak itu ya suasana ketika orang lagi nunggu padi, nunggu tanaman padinya dari gangguan hama burung. Dari jam pagi dia sudah harus datang ke sini, kemudian membawa bekal ya teman-teman, bawa bekal. Kadang-kadang juga makannya di gubuk gitu kan, kalau orang sini bilang gubuk, kalau sebagian lagi teman-teman kita dari daerah lain itu mengatakan sawung ya, sawung. Kemudian ya di sawung itu makan biasanya ya dengan sederhana gitu kan, dengan sederhana pakai sambal dengan ikan asin gitu tuh enak banget gitu rasanya. Nah teman-teman bisa lihat ya, jadi ini itu benda-benda yang memang ditaruh di atas kayu gitu, kemudian ditarik dari gubuk ya. Jadi kalau untuk ada burung datang itu diusir-usir, kemudian sampai burungnya itu hilang, burungnya itu lari gitu. Lucu juga ya. Nah teman-teman, banyak burung, tapi ini yang terbangan ini burung walet ya, bukan burung pipit. Nah, karena kita mendekat ya otomatis burung pipitnya juga pergi kan. Oke, kita lanjut terus sambil jalan. Teman-teman, kalau bisa kita lihat di tengah kayak gini kan, sebelah kanan ini nggak sama ya usia padinya. Kalau yang sebelah kanan ini dia masih belum keluar. Ini posisi kita ini persis pas di pembatas ya, tanggul pembatas, jadi beda pemilik. Nah kalau yang sebelah kiri ini memang dia sudah bisa lihat sendiri teman-teman, ini padinya sudah mulai keluar dan bahkan sebagian sudah berisi. Ini yang membuat padi ini harus dijaga dari gangguan hama burung pipit. Nah ini parit pembatas ya teman-teman, antara sawah, kemudian yang di sebelah ini, sebelah kanan ini adalah jalan ya, jalan untuk penghubung ya, akses bagi petani yang berasal dari pemukiman ya menuju ke persawahannya. Jadi memang teman-teman, bagi teman-teman mungkin yang tidak tahu atau tidak pernah mengalami langsung ya asal usul dari mana beras yang kita makan itu berawal, ya seperti inilah. Jadi luar biasa perjuangan para petani ini teman-teman untuk menghadirkan ya salah satu kebutuhan dasar, kebutuhan pokok kita, kebutuhan pangan kita yang
kita mungkin tidak pernah terlibat dan merasakan secara langsung jerih payah mereka, dari mereka mengolah tanah, kemudian sampai persiapan pembibitan ya, juga pemupukan dan tahapan-tahapan pemeliharaan lainnya, sampai ke penanaman, terus kemudian sampai padi pun mulai tumbuh dan keluar dari buahnya gitu, buah padinya. Ini ternyata masih memerlukan perjuangan yang panjang sekali. Nah, ini kita berada di galengan kecil ya teman-teman, galengan kecil yang memisahkan antara petak satu dengan petak yang lainnya. Luar biasa. Kita akan menuju gubuk ya teman-teman, menuju saung ya. Ini sudah mulai nampak saungnya. Saungnya adalah tempat berteduh. Kalau sekarang mungkin sudah mulai agak sedikit modern ya, atapnya itu atap sudah ini ada space ya. Tapi kalau zaman dulu waktu saya kecil, atapnya itu masih atap dedaunan. Kadang ada pelepah apa ya dulu, kadang juga alang-alang gitu, alang-alang ya. Alang-alang. Jadi kayak tumbuhan kecil gitu, tapi dengan ditumpuk beberapa potongan gitu, kemudian dianyam, akhirnya menjadi atap dari gubuk atau saung yang berada di sawah. Nah, tapi kalau sekarang kayaknya sudah jarang sekali ya yang pakai atap dengan yang berasal dari dedaunan gitu. Sekarang kalau nggak asbes ya ini seng, dan juga bahan-bahan yang relatif modern ya. Nah, teman-teman, kalau kita tadi melihat ada benda, baik itu berupa plastik, kemudian kain, atau juga benda-benda yang berisikan botol atau kaleng gitu ya kan, untuk ditarik gitu. Nah, ini kita bisa ngelihat sekarang dari apa aja ini sampai belepotan. Jadi dari sinilah ikatan talinya ya, benangnya ini. Nah, ini ikatan talinya yang dihubungkan langsung ke gubuk di mana mereka itu standby ya, para petani. Ini bisa saya coba tarik ya. Jadi ini saya tarik. Nah, begini teman-teman. ini yang kayaknya nggak pakai suara ya. Cuma di sana ada, mudah-mudahan terlihat ya. Agak jauh ini. Boleh coba kita akan zoom seperti ini kira-kira. Nah, bisa di zoom ini. Ya, udah maksimal ya teman-teman. Nah, talinya kan tadi bermacam-macam nih, bukan bermacam-macam, tapi ada juga yang untuk pengusir burung yang berasal dari kaleng ya. Nah, ini talinya kita bisa lihat. Yang saya pegang ini teman-teman, pakai tangan ini. Nah, dia menuju ke area sana. Nah, ini kedengaran ya suaranya ya, yang saya tarik-tarik ini ya teman-teman ya. Jadi mereka bekerjanya dari jauh gitu kan, dari saung, kemudian dengan bantuan tali yang dihubungkan ke kaleng yang diikat dan dipasang melalui kayu yang ditancapkan ya. Nah, dari sinilah mereka menariknya, sehingga tidak harus lari ke sana mendekat, tapi cukup dari sini. Gimana, boleh mencoba ya kalau teman-teman nanti jalan ke sawah. Asik juga ini, saya tarik-tarik ini. Kalau padinya ini padi apa namanya, Mas? Pari 42. Tapi lihat tanaman padi gini hijau gitu kan, itu punya kepuasan tersendiri. Betul. Soalnya dulu aku tuh ya pernah, tapi nggak sempet kan kalau nanam kayak gini. Waktu kecil ya cuma nemenin orang tua ngurusin aja. Takut juga ya pakai itu ya, suaranya yang bikin takut. Sampai jam berapa biasanya burung betul-betul sepi ini? Jam 11 ya. Terus sore datang lagi dia.
Kalau teriak-teriak habis juga suara ya. Bisa nggak teriaknya itu diganti apa gitu? Bisa. Kayaknya bareng-bareng kesini enak juga ya. Ini cocok. Ininya semilir ini. Nikmatnya hidup di desa ya kayak gini sudah. Di sawah. Aku tak baring-baring dulu sini ya. Ada. Nikmatnya baring sini, tenang. Ada teman-teman, ternyata memang enak tidur di gubuk itu ya, di saung itu. Nggak tahu kenapa sih rasa-rasanya kayak apa ya, hidup itu damai gitu kan. Hidup itu kita kayak terbebas dari segala hiruk pikuk kesibukan, kemudian problematika. Walaupun sih sebenarnya ya nggak lebay-lebay juga ya, tetap masalah itu ada. Tapi setidaknya kayak komputer itu, kayak laptop gitu kan perlu di refresh ya, atau ditekan F5. Nah sama juga halnya mungkin problematika dalam kehidupan sehari-hari, diperlukan juga waktu-waktu tertentu untuk kita merefreshnya, sehingga ketika kita tuh balik lagi melakukan pekerjaan itu dalam kondisi memang kita tuh fresh. Bahkan kalau menurut saya sih bagus juga sih kita untuk melakukan perenungan-perenungan bisa semakin dewasa dan bijak. Dan ya memang ini bukan satu-satunya, tetapi bisa menjadi salah satu alternatif ketika kita lagi sumpah, ketika kita lagi galau, kita meluangkan waktu untuk berkunjung ke sawah, kemudian melihat orang-orang yang berada di sawah, para petani. Walaupun sekilas hidupnya itu susah, dia harus peras keringat banting tulang, tapi dia menjalaninya dengan tenang, menjalaninya dengan tetap penuh keceriaan, penuh cinta bersama istri dan suaminya, bahkan juga anak-anaknya. Oke teman-teman, mungkin itu pertemuan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya, dan kita doakan semua petani yang ada di Indonesia dimanapun dia berada kelak menjadi petani yang sukses, karena suka atau tidak bahwa salah satu makanan pokok yaitu beras yang kita konsumsi juga berasal dari mereka. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.